Ya, halo, selamat pagi rekan-rekan sahabat dahsyat di seluruh Indonesia. Jadi Mulato pagi hari ini live di Instagram, teman-teman. Sesuai dengan janji saya kemarin, ingin membagikan satu hal, bagaimana Anda bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Bagaimana Anda bisa menjadi seorang yang kaya raya. Temukan rahasia sederhana bagaimana menjadi orang yang luar biasa. Oke, buat teman-teman semua yang sudah aktif atau Anda sudah menyaksikan video siaran langsung ini, boleh tulis komentar Anda, nama Anda berada di kota mana, supaya saya tahu sampai di mana video ini dilihat, ya. Komentar Anda, like Anda itu akan menjadi inspirasi bagi saya, akan menjadi energi bagi saya untuk terus membagikan hal-hal, ide-ide yang saya tahu untuk teman-teman semua. So, Anda harus belajar kepada orang yang benar-benar sudah membuktikan bagaimana dia berproses, bagaimana dia bertumbuh. Teman-teman, ketika Anda ingin menjadi seorang jago masak, maka Anda harus memiliki mentor, seorang tukang masak yang handal. Ketika Anda ingin menjadi seorang pemain sepak bola, tentu Anda membutuhkan seorang mentor, membutuhkan seorang pelatih, sehingga Anda juga akan diarahkan menjadi seorang pesepak bola yang benar. Ketika Anda ingin menjadi seorang penembak yang jitu, maka Anda harus memiliki pelatih seorang penembak yang jitu. So, bagaimana Anda bisa sukses, berkelimpahan, Anda bisa menjadi seorang yang kaya raya, tentunya kaya di dunia dan kaya di akhirat tentunya, ya. Apa kuncinya, teman-teman? Kemarin saya membagikan di Instagram saya, ketika Anda ingin menjadi kaya raya, maka tugas Anda adalah memanjakan orang malas. Itu tema kita hari ini. Bagaimana memanjakan orang malas dan itu bisa membuat orang kaya raya? Mari kita lihat sebuah fakta. Hari ini ada 4 unicorn yang ada di Indonesia dari total 7 unicorn yang ada di Asia Tenggara. Ya, dan 4 diantaranya adalah Tokopedia, kemudian ada Gojek, ada yang lainnya juga, ya. Ada Traveloka juga. Oke. Dan teman-teman, Anda boleh lihat apa yang melatar belakangin bisnis-bisnis itu menjadi meledak. Traveloka, hal sederhana, dia adalah sebuah perusahaan jasa untuk pembelian tiket. Anda lihat apa yang dilakukan seorang aplikasi Traveloka misalkan. Traveloka itu hanya memudahkan orang untuk membeli tiket. Anda lihat Gojek hari ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena dia memudahkan orang bertransaksi online dan menciptakan rasa aman buat orang yang bertransaksi online. Anda lihat begitu banyak bisnis-bisnis yang intinya adalah memudahkan. Dari inti memudahkan itu adalah Anda itu membuat orang menjadi semakin malas. Itu kuncinya. Ketika Anda mampu menciptakan sesuatu dan orang itu menjadi lebih malas dari sesuatu yang Anda ciptakan, maka siap-siap Anda akan kaya raya karena orang akan mencari Anda. Kita lihat lagi hal sederhana. Kemarin saya berhitung iseng-iseng dengan istri gitu kan. Vino sehari pampersnya habis berapa, Mai? Sehari pampers 5 sampai 6. Teman-teman tahu? Ya, harga celana dalam itu 5.000. Ya, harga celana bayi itu 5.000 paling, ya. Yang bagus mungkin 10.000 lah sudah. Dan Anda tahu pampers itu sekali pakai 3.000. Kalau kali 5 itu 15.000 itu sehari. Dan itu cuma sekali pakai, buang, pakai, buang, pakai, buang. Dia menghabiskan lebih dari 15.000 sehari pampers. Padahal apa yang dipersembahkan pampers hanya memberikan kemudahan kepada ibu supaya tidak capek nyemur kasur, tidak capek nyuci celana.
Padahal harga Pampers itu jauh lebih mahal dibandingkan harga celana dalam. Padahal nyuci celana juga nggak seberapa, beli aja celana 10, ngompol ini lagi. Dan sebenarnya kan ada saja itu perlak bayi yang tidak tembus ke bawah. Tapi kenapa justru lebih banyak orang membeli Pampers? Anda boleh lihat, disinilah terbukti bahwa manusia itu malas intinya. Ketika kemalasan itu bisa disupport, maka Anda yang mensupport kemalasan itulah yang akan menggenggam dunia. Anda boleh lihat hari ini, banyak sekali bumbu-bumbu instan. Ya, bumbu rawon instan, bumbu sop instan, bumbu sate instan. Anda boleh lihat, padahal sebenarnya bikin bumbu rawon tinggal beli bahan bakunya di pasar dan tinggal ngulek, tinggal ngeracik, selesai jadi bumbu. Capek juga enggak sebenarnya, tetapi inilah ketika seseorang punya ide untuk menciptakan sesuatu yang membuat orang itu menjadi lebih mudah. Bahasa saya bukan lebih mudah, tapi membuat orang lebih malas, maka Anda akan dicari orang. So, buat teman-teman semua, mari kita belajar. Ketika Anda mampu membuat orang lain malas, maka Anda akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Ingat, apapun yang Anda lakukan, pastikan Anda mampu membuat orang lain lebih malas. Maka Anda akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. So, buat teman-teman semua, mulai sekarang pikirkan sesuatu yang bisa Anda ciptakan atau Anda dukung, dan Anda mampu membuat orang lain lebih malas dari sesuatu yang Anda lakukan itu. Selesai, maka Anda akan menggenggam dunia. Bukalapak itu bikin orang malas, Tokopedia bikin orang males, terus kemudian Traveloka itu bikin orang males, Gojek itu juga bikin orang males. Males apa Anda boleh lihat? Gojek bikin orang males keluar cari makan, tinggal pakai GoFood, selesai, ya kan? Hari ini orang mau beli ini dan itu semuanya udah selesai semua di Tokopedia. Ya, hari ini mau beli tiket pesawat bisa, mau beli pulsa bisa, mau isi token listrik bisa. Sekarang semua ada dalam genggaman Anda. Ketika Anda sudah melihat ini sebagai sebuah potensi, so mari berbondong-bondong menciptakan sesuatu yang bisa membuat orang lain lebih malas, dan Anda akan meledak di situ. Anda akan menjadi luar biasa. Terus bagaimana ketika, Pak, saya nggak bisa menciptakan ide, Pak, saya nggak bisa punya begini, begitu, dan sebagainya. Sudah. Kalau Anda memang tidak memiliki ide atau belum mampu membuat sebuah ide, ya sudah, Anda dukung saja ide yang sudah ada. Cari produk, cari sesuatu yang bisa membuat orang itu jadi malas. Dengan sesuatu itu selesai, maka Anda akan kaya raya, atau setidaknya sekarang Anda boleh lihat ya, orang-orang yang tergabung di Tokopedia, CEO Tokopedia, wah, mereka menjadi kaya raya. Bagaimana sekarang Anda sering dengar ceritanya Jack Ma ketika membesarkan Alibaba, ya, justru orang-orang dekat dia sekarang menjauh. Kenapa? Karena apa? Dulu ketika ditawarin mereka menolak. Ingat, dulu waktu Tokopedia, si Jack Ma mendirikan AliExpress, ya, Alibaba, mereka itu justru teman-temannya menjauh. Kenapa? Karena mereka tidak mampu melihat masa depan. Justru ya sekarang orang-orang petinggi-petingginya dari Alibaba itu justru orang-orang jauh dia gitu loh, yang bekerja sama secara profesional. Orang-orang dekatnya Gojek sekarang adalah orang-orang yang dulu bukan siapa-siapa, tapi orang yang mampu melihat visi ke depan, mampu melihat sesuatu jauh ke depan. Ketika Anda mampu menguasai ide itu, Anda mampu melihat ide itu, maka Anda akan menggenggam masa depan. Ketika Anda belum mampu menciptakan sendiri, maka dukunglah sesuatu yang Anda bisa lihat ke depan. So, buat teman-teman semua, hari ini
Ketika Anda benar-benar ingin menguasai masa depan, ada beberapa hal yang saya sampaikan ke teman-teman. Satu, tadi, buatlah orang malas dengan produk Anda, maka Anda akan menggenggam dunia. Kemudian yang kedua adalah tips berikutnya. Ketika Anda benar-benar ingin menguasai dunia, maka suka tidak suka, Anda harus mau berbicara tentang teknologi. Suka tidak suka. Karena sekarang dunia udah dijajah oleh teknologi. Kita tidak bisa pungkirin teman-teman. Sekarang di rumah Anda itu berapa banyak teknologi. Anda ke rumah Anda, saya sendiri pegang handphone berapa. Ya, anak Anda pegang berapa. Saya di rumah ini ada berapa banyak gadget yang terhubung ke koneksi internet teman-teman. Yes. Ketika Anda sudah menguasai dunia, maka Anda akan menggenggam masa depan. Jadi yang pertama adalah bikin orang malas dengan produk Anda, atau kalau Anda belum punya produk, bikin sesuatu atau bekerja sama dengan seseorang yang memiliki produk, yang produk itu bisa membuat orang menjadi semakin malas. Malas tentang apapun, terserah. Anda boleh bikin orang malas masak, Anda boleh bikin orang malas nyopir, Anda boleh bikin orang malas ngetik, Anda boleh bikin orang malas melakukan apapun. Ya, juga sekarang udah banyak scanner-scanner canggih itu teman-teman ya. Aplikasi-aplikasi yang bikin orang tuh malas ngetik. Ya, ada ketikan tinggal di foto udah langsung jadi teks semua. Nah, itu salah satunya. Pasti meledak yang seperti itu. Anda boleh lihat banyak bisnis-bisnis ya. Itu pasti meledak. Kemudian yang kedua, suka tidak suka maka Anda harus belajar teknologi. Kalau Anda belum menguasai teknologi, maka Anda harus dekat-dekat orang yang menguasai teknologi. Suka tidak suka. Ketika Anda menjauh dari teknologi, maka Anda akan digerus oleh dunia. Anda akan dihancurkan oleh teknologi itu. Kemudian yang berikutnya adalah Anda boleh lihat sekarang. Ini fakta, saya berbicara tentang fakta. Kalau fakta sekarang, Pampers aja dibeli. Ya, padahal harga celana dalam itu murah sekali. Kemudian banyak sekali. Ya, sekarang kadang orang pilih beli pakai Gojek, pakai GoFood ya. Ngantar barang sedikit pakai GoSend gitu ya. Ngantar anak sekolah pakai pakai Grab dan sebagainya, itu menjadi jauh lebih praktis gitu loh ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah Anda harus menguasai teknologi. Kalau Anda tidak menguasai teknologi, Anda harus berdekatan dengan teknologi. Itu penting. Ketika Anda sudah menguasai teknologi dan Anda berdekatan dengan teknologi, maka tahap berikutnya Anda boleh lihat sekarang. Anda boleh lihat kenapa Tokopedia itu besar. Kenapa Traveloka itu besar. Kenapa Alibaba itu besar. Maka kunci berikutnya adalah database. Ketika Anda menguasai database, maka selesai. Ketika Anda menguasai data orang banyak, Anda boleh tahu kemarin ada satu situs mengumumkan, dan ini meledak sekali tapi dibantah ya, mengatakan bahwa database di Bukalapak itu bocor ya, tapi ditampis oleh pihak lain. Dan Anda boleh lihat beritanya itu luas sekali. Anda tahu ketika Facebook itu diberitakan database-nya dibobol orang, ya, beritanya meledak sekali teman-teman. So buat teman-teman semua, ketika Anda ingin menggenggam masa depan, maka kunci nomor 3 adalah database. Ketika Anda memiliki database, maka Anda akan menguasai dunia. Siapakah itu database? Database adalah data sebanyak-banyaknya. Kalau hari ini Anda seorang sales mobil misalkan, maka tugas Anda adalah data semua orang yang pernah berinteraksi dengan Anda. Data semua klien Anda, data semua calon klien Anda, data semua rekan Anda, sehingga Anda bisa berkomunikasi rutin dengan mereka. Ketika Anda bisa berkomunikasi rutin dengan mereka, maka Anda akan menggenggam masa depan. Anda lihat hari ini Tokopedia. Tokopedia itu sudah lebih dari 70 juta orang ada di dalam database dia. Kalau Indonesia ini isinya ada 250 juta orang, berarti dia sudah menggenggam berapa persennya? Ya, lebih dari 35% orang Indonesia ada di genggaman Tokopedia. Ketika dia sudah menggenggam database itu, maka Tokopedia hari ini mau jualan apapun gampang. Dia jualan pulsa gampang, dia mau jualan tiket gampang, dia mau jualan apapun di sana. Bahkan sekarang Tokopedia juga jualan asuransi. Ingat, Tokopedia sekarang udah jualan asuransi.
Ketika seorang agen asuransi hari ini door to door, ketika seorang agen asuransi sekarang itu kerjanya itu mengharapkan closing one on one, saya kasih tahu, Tokopedia sekarang sudah sekali jualan ada 70 juta orang lihat produk dia. Dia bisa kirim email ke seluruh pelanggan dia bisa kirim pop-up menu ke aplikasi yang diinstal, bahkan dia bisa japri Anda semua dengan aplikasi dia yang dia punya. Kenapa? Karena dia sudah pegang database. Tokopedia hari ini sudah digunakan banyak sekali orang. Dia sudah menguasai database yang luar biasa. Ketika dia sudah menguasai database yang luar biasa, maka dia bisa mengambil apapun potensi yang ada di sekeliling dia. Anda boleh lihat sekarang masuk ke menunya Tokopedia. Anda mau beli tiket pesawat sudah bisa, Anda mau beli tiket kereta bisa, Anda mau beli pulsa bisa, Anda bayar BPJS bisa, Anda mau beli token listrik bisa, Anda mau beli asuransi di sana juga bisa, Anda mau bayar bioskop bisa, Anda mau beli tetek dan bengek, semuanya ada di sana. Pada awalnya dulu Anda ingat perjuangan Tokopedia. Tokopedia tidak ngambil keuntungan sepeser pun. Pada saat dia membuat layanan Tokopedia, dia tidak mengambil keuntungan sepeser pun. Antara penjual pembeli dia hanya sebagai perantara saja. Tapi begitu dia sudah menggenggam database, begitu dia sudah pegang database yang begitu banyak, maka suka tidak suka hari ini semua orang. Saya tuh tiap hari buka aplikasi Tokopedia, saya sendiri. Karena semua barang yang saya pakai, ini handphone yang sekarang saya pakai rekaman, mic yang saya pakai, kemudian semua barang yang ada di tubuh saya kecuali pakaian saya, karena kalau pakaian saya jahit. Oke. Nah, itu semua saya beli di Tokopedia. Bahkan hal-hal kecil, saya cuman beli harga kemarin itu kabel data cuman Rp2.000 aja saya beli di Tokopedia. Kenapa? Karena murah sekali dan harganya bisa grosir sekali. Jadi buat teman-teman semua, ketika Anda benar-benar ingin menggenggam masa depan, maka ada 3 hal yang Anda harus perhatikan. 1, Anda harus bisa bikin orang malas. Kalau Anda belum bisa bikin, maka bekerja samalah dengan sesuatu atau lembaga atau pihak yang bisa membuat orang lain menjadi lebih malas. Oke, 1. Apa saja produknya, terserah, apapun. Anda bisa bikin orang menjadi malas masak, Anda bisa bikin orang malas nyuci baju, Anda harus bisa bikin orang itu malas ke salon, Anda mungkin bisa bikin orang itu malas apapun misalkan ya. Maka Anda akan menguasai dunia. 1. Jadi tugas Anda adalah bikin orang malas dan jangan berpikir tentang harga. Karena harga itu sudah dilupakan orang ketika Anda mampu menciptakan kenyamanan buat seseorang. Anda lihat harga Pampers anak saya sehari lebih 15.000 sehari. Padahal harga celana yang bisa direfill, bisa dipakai-pakai, itu mungkin hanya 5.000 atau 10.000 celana bayi. Ya, dan itu bisa dicuci, dipakai lagi, dipakai lagi. Padahal beli perlak juga bisa supaya kasur tidak basah. Tetapi ternyata Pampers menjadi idaman ya. Setiap hari saya sendiri membeli Pampers lebih dari 15.000 budget untuk beli Pampers saja. Oke, belum yang lain lagi. Jadi ketika Anda mampu membuat orang lain malas, membuat orang lain lebih nyaman, maka Anda tidak perlu takut tentang harga. Harga itu akan menjadi bias ketika kenyamanan bisa Anda berikan. Jadi jangan berpikir ketika Anda harus bikin orang malas terus kemudian harga semurah-murahnya, enggak. Ya, kalau perlu semahal-mahalnya tetap orang beli kok. Bahkan harganya itu kadang nggak masuk akal tetap orang beli kok. Yang penting orang menjadi nyaman. Itu nomor 1. Kemudian nomor 2 adalah Anda harus menggunakan teknologi. Suka tidak suka, Anda harus belajar tentang teknologi. Ketika Anda belajar tentang teknologi, maka Anda bisa menggenggam masa depan. Tapi ketika Anda menjauh dari teknologi, maka Anda akan ditinggalkan oleh masa depan. Ketika Anda tidak mampu menguasai sekarang, maka berkumpullah dengan orang-orang yang menguasai sehingga Anda akan terus terupgrade terus, sehingga Anda semakin lama akan semakin berkelimpahan. Terus kemudian poin yang ketiga adalah pegang database. Kelola database karyawan Anda dengan baik, pelanggan Anda dengan baik, kelola database calon pelanggan Anda dengan baik, kelola database semua kenalan Anda dengan baik, maka Anda akan menguasai masa depan. Kenapa? Dengan Anda memiliki database, Anda bisa berkomunikasi rutin. Ya, Traveloka sekarang bisa besar. Kenapa? Karena dia pegang database. Bukalapak bisa besar karena dia pegang database. Sekarang AliExpress bisa besar karena dia pegang database. Tokopedia bisa besar sekarang, punya jutaan orang ada dalam sistem dia, ya. Makanya yang diincar sama hacker-hacker itu adalah database-nya. Ketika Anda memegang database, maka Anda akan diincar banyak orang. Kenapa? Karena memang database itu luar biasa sekali, teman-teman. So, buat teman-teman semua, ada 3 hal ini. Ketika Anda bisa melakukan ini dengan baik,
maka Anda akan menguasai masa depan dan Anda akan menjadi kaya raya. Dan jangan lupa, kaya raya tidak cukup hanya di dunia, tapi kaya raya di dunia dan di akhirat. Peka melihat masa depan, ya, ketika saya bikin video-video, saya bikin posting-posting di status saya. Kenapa? Karena saya berpikir tentang akhirat saya. Apa ilmu bermanfaat yang sudah kamu tinggalkan untuk alam semesta ini? Nah, poin tambahannya adalah bermanfaatlah buat banyak orang, ciptakan sesuatu yang membuat orang mendapatkan sesuatu, termasuk saya bikin video ini. Ketika Anda merasa video ini bermanfaat, maka Anda klik like, kemudian tag teman Anda supaya banyak teman Anda yang nonton video ini, bagikan video ini kepada banyak orang supaya banyak orang mendapatkan manfaat. Dan ketika Anda memberi manfaat buat orang lain, membuat orang lain menjadi jauh lebih baik, maka di situ ada nilai ibadah buat Anda. Nah, disitulah kita kaya di dunia dan kaya di akhirat, bahagia di dunia dan nanti mati masuk surga. Pasti bermanfaat. Sampai ketemu di tips berikutnya. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan Anda follow Instagram saya @didimulato. Bagikan video ini, pastikan Anda menjadi orang yang kaya dunia akhirat. Pasti bermanfaat. Saya Didik Mulato, selamat pagi dan salam dahsyat.